Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sesuai dengan permintaan kalian, saya ingin memberikan preview dari pertandingan final Piala FA musim ini antara Manchester City versus Manchester United yang akan dimainkan nanti malam mulai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Jadi yang paling penting bagi para pemain adalah mereka harus menjaga mental mereka. Karena di pertandingan final biasanya nih mental yang paling penting nih teman-teman. Kalau secara teknis permainan ya kita tahulah bahwa para pemain dari kedua tim ini ya bagus-bagus lah ya. Cuma dari segi mental ini yang sangat penting. Karena biasanya nih di pertandingan final jika ada tim yang tidak siap mentalnya, maka kemungkinan akan kena mental. Nah yang menariknya kan dari Manchester United bahwa mereka sebelumnya sudah tampil di pertandingan final di Wembley lawan Newcastle United. Memang itu adalah final Piala Liga Inggris tapi mereka sukses. Mereka berhasil mengalahkan Newcastle United. Sedangkan Manchester City, ya tentu ini pengalaman pertama mereka musim ini. Bukan musim-musim sebelumnya ya. Musim ini untuk bermain di final Piala FA, artinya di sebuah pertandingan final. Tapi ya kita tahu bahwa sudah tidak perlu diragukan lagi lah ya mental dari para pemain City. Karena faktanya kan mereka bisa mengungguli Arsenal untuk bisa menjadi juara dari Liga Premier Inggris. Bahkan mereka sudah lolos juga ke pertandingan final dari Liga Champions musim ini. Jadi ya kalau kita berbicara soal mental ya seharusnya para pemain City lebih siap sih. Tapi dari MU nih ya para pemainnya harus berhati-hati apalagi di menit-menit awal jalannya pertandingan. Karena biasanya di 15 menit atau 20 menit awal jalannya pertandingan para pemain City ini akan langsung gaspol dan coba untuk mencetak gol secara cepat ya agar kemudian mereka bisa mengatur yang namanya tempo permainan. Nah dari line up yang menarik nih yang saya baca beritanya kemarin malam bahwa Pep Guardiola kemungkinan akan menurunkan penjaga gawang kedua Manchester City yakni Stefan Ortega. Biasanya kan Ederson tapi Stefan Ortega ini selalu turun di pertandingan-pertandingan Piala FA bagi Manchester City. Nah pertanyaannya apakah ini sebuah titik lemah? Kalau menurut saya enggak juga. Karena Stefan Ortega ini di Premier League juga sudah main beberapa kali, formnya bagus. Kemudian di Piala FA seperti yang tadi saya katakan, dia selalu menjadi pilihan utama. Dan dari 5 pertandingan yang dia bela Manchester City di Piala FA, City gak kemasukan gol. Jadi dia selalu mencatat clean sheet. Artinya ini penjaga gawang yang bagus, cuman memang kan Ederson yang number 1 ya. Nah inilah bedanya antara Manchester City dengan Manchester United, bahwa Manchester City punya skuad yang dalam teman-teman. Jadi ya Pep masih bisa melakukan rotasi lah dan menjaga kebugaran dari para pemain. Tapi United kan nggak mungkin De Gea gak dipasang kalau dia 100% fit. Karena memang De Gea saya nggak ngelihat ada pelapis yang bisa menggantikan peran dari De Gea. Dan De Gea di Piala FA musim ini hanya 1 kali clean sheet lawan Brighton ya di pertandingan semifinal lalu di mana MU menang melalui adu penalti. Tapi sisa pertandingan ya De Gea selalu kemasukan gol dan memang dia selalu turun. Ya artinya memang Ten Hag nih nggak beranilah melakukan eksperimen dengan melakukan rotasi di posisi penjaga gawang. Dan faktanya memang De Gea adalah penjaga gawang yang banyak mencatat clean sheet di Premier League, betul kan? Sehingga dia mendapatkan penghargaan Golden Glove, sarung tangan emas ya. Pemain-pemain lainnya kita tahu bagi Manchester City sudah siap. Dan feeling saya Erling Haaland, De Bruyne, Gundogan, jika mereka tidak cedera last minute ya akan turun di pertandingan ini. Dan kemungkinan formasi dari Pep nih akan memakai formasi 3-2-4-1 ya. Jadi dengan formasi 3-2-4-1 City akan punya pemain yang jumlahnya sama ketika menyerang dan juga bertahan. Yaitu akan memungkinkan mereka untuk menguasai bola lebih lama. Sedangkan dari Manchester United seperti biasa Lisandro Martinez belum bisa turun. Van de Beek, kemudian Anthony Martial diragukan dan juga Anthony diragukan. Tapi jika Anthony tidak main, ya masih bisa bermain Garnacho dan juga masih ada Sancho dan masih ada Bruno Fernandes, ada juga Rashford dan kita tahu pemain yang tidak tergantikan yakni Casemiro. Ini Casemiro perannya akan sangat penting nih di pertandingan nanti malam karena City itu ya mesin mereka ini ya, mesin kreatif mereka ini berada di lini tengah. Karena di sana ada Gundogan, ada juga De Bruyne. Jadi Casemiro ini harus benar-benar bagus nih formnya di pertandingan nanti malam untuk bisa menyulitkan pergerakan dua pemain ini. Karena baik Gundogan dan juga De Bruyne itu bukan saja bisa memberikan passing-passing yang akurat, tapi mereka juga biasa melakukan pergerakan tanpa bola untuk mencari ruang di area pertahanan tim lawan supaya bisa mendapatkan peluang dengan harapan bisa mencetak gol. Jadi tugas yang sangat berat itu tentu berada di pundak Casemiro. Eriksen kita tahu seperti biasa akan lebih banyak yang menyuplai bola. Dan dari Manchester City ini yang menarik saya lagi nunggu nih nanti
bagaimana Kyle Walker bisa menahan ya Jadon Sancho ya. Hebat loh ini Kyle Walker ini, pemain yang sudah tidak muda lagi tapi speednya masih luar biasa. Dan ada Diaz juga, dan seperti biasa Grealish yang di musim keduanya sekarang lebih bagus performanya. Tinggal nanti dipilih ya, apakah Riyad Mahrez yang turun atau Bernardo Silva. Dan di depan seperti biasa Erling Haaland. Erling Haaland ini kan robot ya. Artinya memang pemain ini sulit sekali dihentikan ya. Jadi memang Erling Haaland ini bukan saja pemain yang bisa mencetak gol, tapi dia juga bisa memberikan assist, dia bisa membuka ruang bagi rekan-rekan yang lain. Dan bagi para pemain MU khususnya di pertahanan, apakah itu Varane atau juga Lindelof, nggak bisa juga terlalu fokus kepada Erling Haaland. Karena jangan sampai mereka melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh para pemain Real Madrid tuh. Ketika bermain di kandang Manchester City, mereka terlalu fokus kepada Erling Haaland kan. Ternyata ada pemain-pemain lain yang masuk dari second line. Kan saya berkali-kali sudah katakan bahwa Manchester City is not all about Haaland. Bukan cuma tentang Erling Haaland, enggak. Tapi mesin Manchester City yang di tengah loh, ini yang harus dimatikan. Nah caranya seperti apa? Harus high pressing, mau gak mau. Walaupun resikonya sangat besar, tapi harus high press. Harus membatasi passing di antara para pemain City. Kalau bisa mereka hanya bermain di area mereka sendiri. Ya memang biasanya City selalu mencari cara sih untuk membuka ruang pertahanan dari tim lawan. Tapi mereka harus dipersulit. Dan lawan City itu perlu keberuntungan juga sih teman-teman. Ya fair saya mengatakan ini. Karena secara teknis kalau saya melihat nih, sekarang ini nih jelang musim berakhir nih, saya nggak ngelihat ada kelemahan dari Manchester City. Memang mereka kalau lawan Brentford ya, di pertandingan Liga Premier Inggris, dan Brentford 2 kali bisa mengalahkan mereka. Tapi di pertemuan kedua ini kan kita tahu City nggak full tim. Dan memang kehebatan Brentford adalah mereka bisa bertahan secara rapat banget nih ya, main pakai 5 pemain bertahan. Tapi 2 striker di depan. Nah, jadi 2 striker di depan ini akan cepat membuka ruang. Kalau tim-tim lain kan lawan Manchester City biasa mainnya pakai 1 striker. Nah, Brentford ini pakai 2 striker. MU kan biasa mainnya pakai 1 striker. Nah, seandainya nih, kita kan nggak akan pernah tahu. Mungkin kalau Ten Hag mengubah formasi, main pakai 2 striker. Ya kan? Mungkin Rashford dan juga Weghorst tuh, tukang pressing kan Weghorst dimainkan dari awal, di depan. Nah, counter attack-nya bisa lebih efektif lagi sih Manchester United. Karena perlu 2 pemain di depan. Kalau hanya pakai 1 pemain, nah bisa gak pemain-pemain yang di belakang 1 striker ini melakukan counter yang cepat? Belum tentu juga. Karena City itu kalau pakai formasi 3-2-4-1 atau juga 3-3-1-3, mereka akan menumpuk pemain ini di tengah. Jadi para pemain yang bermain di pertahanan pun akan bermain sedikit tinggi. Untuk apa? Untuk mencegah counter attack dari para pemain tim lawan. Nah, Brentford tuh bagusnya mereka main pakai 2 striker. Jadi suplai bolanya ke depan ada pilihan lebih banyak. Jadi gak selalu harus memberikan kepada 1 pemain. Padahal tuh Brentford di pertemuan kedua gak main dengan Ivan Toney loh, yang mencetak 2 gol di pertemuan pertama lawan City. Nah, MU ini kan kita kenal sebagai master of counter attack nih bersama Erik ten Hag. Ya, ini ciri khas dari Manchester United dan gak masalah juga main pakai counter attack. Itu adalah salah satu cara lah untuk bisa membuka pertahanan dari tim lawan. Dan mereka punya pemain-pemain yang bisa melakukan itu. Eriksen, Bruno Fernandes, Anthony jika dia bermain, dan masih ada Garnacho dan juga Jadon Sancho, belum lagi Rashford. Rashford juga speednya kan bagus. Nah tentu di atas kertas Manchester City yang diunggulkan, tapi ini kan adalah pertandingan final teman-teman, apapun masih bisa terjadi. Dan memang melihat rekor pertemuan dari kedua tim musim ini, mereka saling mengalahkan, tapi terus terang secara permainan City jauh lebih unggul ya. Jadi sangat penting bagi para pemain MU di match ini, jangan sampai kebobolan lebih awal, jangan sampai melakukan kesalahan di menit-menit awal. Ya 15-20 menit awal itu mereka benar-benar harus bisa meredam serangan dari para pemain City, kemudian perlahan-lahan coba untuk membangun serangan. Dan kalau bisa memanfaatkan counter attack dengan rapi. Pokoknya counter attack ini harus rapi dan gak bisa cuma bertahan lawan Manchester City seperti yang dilakukan oleh para pemain Madrid. Gak bisa hanya bertahan. Pasti mereka akan mencari jalan. Mereka punya banyak sekali pemain yang bisa mencetak gol. Jadi ya ini bukan pertandingan yang mudah lah bagi para pemain Manchester United. Tetapi seperti yang saya selalu katakan, ya sulit itu bukan berarti mustahil. Nah kalau dari Manchester City, feeling saya mereka tetap akan main possession. Mereka akan menyerang ke pertahanan dari Manchester United dengan melakukan variasi serangan, sedangkan para pemain MU feeling saya akan bertahan dan melakukan counter. Ya kemungkinan pertandingan ini akan menghasilkan banyak gol ya teman-teman, karena counternya MU juga bagus, serangannya dari Manchester City juga bagus. Kalau bagi saya teman-teman, pertandingan ini persentasenya 55% bagi City dan 45% bagi Manchester United, karena jelas terlihat City jelang akhir musim ini permainannya lebih menggila. Mereka tidak selalu membutuhkan Erling Haaland untuk mencetak gol. Memang Haaland harus main, tapi tidak selalu Haaland yang mencetak gol. Pemain-pemain lain juga masih bisa mencetak gol. Kalau nanti City mengalami dead end atau jalan buntu atau deadlock ya di tengah jalannya pertandingan, biasa Pep melakukan
pergantian pemain, nanti pemain yang datang dari bench seperti Alvarez atau juga Phil Foden, ya, atau pemain-pemain lainnya biasa juga bisa melakukan perubahan. Tapi jika Manchester United bisa memaksa pertandingan ini sampai ke babak extra time atau juga adu penalti, mungkin, saya tidak mengatakan pasti, mungkin mereka punya peluang untuk menjadi juara, tapi tidak mudah mengajak pertandingan ini sampai ke babak extra time. Dan feeling saya dua key player di pertandingan ini akan sangat krusial ya perannya. Yang pertama dari Manchester City adalah Kevin De Bruyne, dan dari Manchester United adalah Bruno Fernandes, karena dua pemain ini merupakan otak serangan dari masing-masing tim dan mereka akan diandalkan untuk suplai bola ke depan. Dan mereka adalah dua pemain yang senantiasa melakukan pergerakan tanpa bola dari second line untuk mencari ruang agar bisa mencetak gol. Jadi itu dia teman-teman, analisa yang bisa saya berikan, dan lagi-lagi saya ulangi persentasenya kalau bagi saya adalah 55% bagi City, 45% bagi Manchester United, dan tentu teman-teman yang merupakan fans dari Manchester United akan mengunggulkan Manchester United, dan teman-teman yang merupakan fans dari Manchester City juga akan mengunggulkan Manchester City. Tapi teman-teman yang merupakan fans yang netral, nah, apa prediksi kalian? Kalian bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Dan saya berharap nanti pertandingan akan berjalan dengan lancar dan kita akan bisa menonton pertandingan yang menarik. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.